2021, dan kita percaya kita bisa lalui tahun 2020 itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan daripada Tuhan, sebab tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita satu hati, kita mau memulaikan ibadah kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas, untuk melihat dunia ini dan melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati momen bersama dengan keluarga kami. Bahkan di mana tahun 2020 kami telah lewati, itu semuanya karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami, karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur bisa menikmati pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak dalam ibadah kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat, Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagimu.
Tuhan, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, kan mau puji Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu, Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Nama-Mu besar, agung termulia. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau besar, Engkau Allah yang besar. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Saud yang buka kita dalam doa. Saya persilakan kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja dunia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib
agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja dunia, ajaib Kau, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja dunia, ajaib Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja dunia, Raja dunia, Raja dunia, Raja dunia. Saya persilakan untuk duduk kembali, dan saya persilakan kembali untuk Bapak Ibu yang rindu untuk bersaksi, saya persilakan untuk maju ke depan. Jika tidak ada, saya yakin dan percaya kita semuanya masih di dalam lawatan Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan banyak kebaikan yang mungkin tidak dapat diutarakan dengan kata-kata, tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap beserta kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi kami. Bahkan kami boleh memuji Tuhan
Bahkan kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh semangat yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga sepulang dari gereja ini kami memperoleh semangat dan kekuatan yang baru. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Ya. Pada saat ini saya pikirkan bagaimana pada saat ini kita memasuki tahun 2000 ya, 2021. Nah, ini satu hal. Tahun ini kita bertambah usianya ya. Ini kita katakan selamat datang tahun 2021 ya. Kita bersyukur karena kita bisa memasuki tahun 2001 masih semangat di sini ya. Kita masuki ini. Jadi di sini dikatakan bagaimana Tuhan Yesus juga menyambut. Di tahun 2021 ini Tuhan Yesus menyambut kita. Dia mengajak kita. Di sini boleh dikatakan kita akan baca ajakan Tuhan Yesus di tahun 2021. Ya. Kita baca dari Matius pasal 11. Matius pasal 11 kita sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita Matius pasal 11 ayatnya 25 sampai dengan 30. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu membacakan yang genap. Matius 11 ayatnya yang 25 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita membaca hal ini, dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang 25 sampai dengan 30. Di sini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak diterima orang-orang yang berkedudukan tinggi. Ya, bahwa Tuhan Yesus tidak diterima ya oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi atau lingkungan sosial Yahudi, tetapi ia diterima oleh banyak orang awam di sana. Jadi ayatnya dari ayat 25 sampai dengan ayat 27 itu menggambarkan bahwa Yesus tidak diterima, khususnya untuk orang-orang Yahudi. Mengapa Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang bijak dan terhormat, tetapi diterima oleh orang kecil? Nah, ini suatu pertanyaan, kenapa? Ya, kalau kita lihat di sini ada satu hal kenapa. Karena orang bijak dan terhormat rata-rata tinggi hati. Ini masalahnya. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan di dalam perjanjian baru, bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi itu sangat tinggi hati. Mereka tahu sebenarnya tentang Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak menerima pada saat Yesus datang menjelaskan. Karena ada ketinggian hati mereka, ada kecongkakan, dan juga menganggap diri mereka sendiri sebagai orang benar.
Ini masalahnya pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga yang tersembunyi itu enggak diberitahukan kepada mereka. Ya, ini masalahnya. Ini kenapa ini? Ya. Sewaktu Tuhan Yesus memaparkan tentang dosa, inilah kenapa mereka itu menolak Yesus. Yesus di sana memaparkan tentang dosa. Ya. Mereka cenderung untuk marah kalau kita lihat dan cemburu terhadap Tuhan Yesus. Ini ada suatu persaingan. Pada saat itu ada suatu persaingan kehadiran Yesus, ada suatu persaingan di sana antara orang-orang Yahudi, orang-orang bijak Yahudi, dan juga bagaimana kehadiran Yesus menggeser mereka. Menggeser kedudukan mereka. Bahkan kalau kita melihat di sana, mereka semua orang-orang yang di sana, orang-orang biasa itu, orang-orang kecil itu memihak Yesus. Sehingga ada kecemburuan di sana. Ya, kalau kita melihat di sana. Di dalam setiap perintah Tuhan Yesus terdapat kemampuan untuk umatnya untuk melakukannya. Ada satu hal di sana. Jadi semua yang datang kepada Yesus diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata, sebab kuk, ya dikata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam setiap perintah Tuhan Yesus ada berkat. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab ini, setiap perintah Tuhan Yesus itu ada berkat. Kita akan belajar bagaimana ada 4 berkat di sana. Yang pertama kalau kita melihat di sana, ya, marilah kepadaku, ini ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu. Ini dikhususkan kepada orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang kecil tadi. Orang-orang yang menerima Yesus. Orang-orang yang menyambut Yesus. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam kehidupan itu, Yesus melihat bagaimana orang-orang kecil itu dengan susahnya. Letih lesu menghadapi setiap masalah kehidupannya. Sehingga dia capek dalam kehidupan ini. Ini masalah di dalam ayat 28. Letih lesu dan beban berat. Dia capek di dalam kehidupan. Kalau kita lihat, dia sudah terkapar. Ya, ini saya alami juga waktu Desember ini. Ya, saya juga merasakan letih, lesu. Ya, ada satu keletihan. Karena apa? Pada saat tanggal bulan 12 itu, di mana itu abang saya sakit gitu, sakit. Pada saat dia kritis itu, kami bawa ke rumah sakit. Nggak ada rumah sakit yang menerima, penuh semua. Bahkan ke rumah sakit Apen ditolak, ke rumah sakit Santosa ditolak, ke rumah sakit Melinda ditolak, ke rumah sakit Hermina diterima, tapi nggak ada penanganan. Sehingga pada saat itu, pada saat malam itu terpaksa kami bawa ke Hasan Sadikin. Di Hasan Sadikin juga mau ditolak. Ternyata pada saat itu dikatakan bahwa abang saya ini sangat kritis, sehingga dia besok pagi dia meninggal. Nah ini satu hal. Nah satu malam kami mencari, malam itu saya nggak bisa tidur karena dokternya telepon terus. Ya ini penyakit apa, gimana, ini masalah, meninggal. Nah sehingga pada saat kalau saya melihat ini, abang saya itu sangat dekat dengan saya gitu. Dari kecil kami bersama-sama. Kami bersama-sama pada saat itu di Bandung ini bersama-sama melakukan segala kegiatan. Berjalan sama-sama, latihan karate sama-sama, latihan ilmu sama-sama, dan juga usaha sama-sama. Sehingga pada saat itu saya merasa kehilangan. Nah seminggu kemudian, ya ada lagi didengar bahwa itu saya atau kakak saya yang perempuan itu meninggal lagi, ya di Belawan. Nah ini lagi saya melihat satu hal, wah ini saya nggak bisa tidur. Memang saya matanya
pejam tapi pikiran nggak bisa tidur. Ya, terus. Tetapi ini satu keletihan. Ini menjadi suatu beban yang berat bagi saya. Ada sesuatu beban walaupun saya tidak berpikir, tapi saya merasa beban saya berat gitu. Ini satu hal yang terjadi sehingga beban itu dipikul gitu ya. Beban itu berat sekali. Nah, ini satu hal. Tetapi pada saat itu boleh dikatakan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Apa ketika hal ini terjadi, pada saat itu terjadi, dikatakan di sana saya datang kepada Tuhan. Ini satu hal. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini beban saya Tuhan. Saya udah letih ini Tuhan. Saya udah beban berat itu. Nah, dikatakan di sini kalau kita menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kelegaan. Di mana pada saat kita mengalami letih lesu, kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan pada kita. Ini saya alami. Ada sesuatu hal kelegaan yang saya terima pada saat saya datang berlutut ke hadapan Tuhan. Saya berdoa sendiri gitu. Saya berdoa dengan keluarga juga, saya sendiri udah ada kelegaan dalam hati. Saya ada kelegaan itu, sepertinya letih lesu itu, beban berat itu diangkat oleh Tuhan. Ya, ada suatu mulai saya 2 hari kemudian saya merasa lega gitu. Ya. Pikiran saya udah mulai tenang gitu hal ini. Nah, kalau kita melihat di sana, karena itu ayat 28 itu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini benar. Di tahun 2020 itu saya mengalami suatu beban, letih lesu, tetapi pada saat tahun 2021 ini saya mendapat kelegaan. Ya, karena apa? Karena saya tahu Tuhan mengajak saya, marilah kepadaku. Ya, sehingga ada suatu kelegaan yang didapatkan. Kelegaan kedua, ada damai. Ada kedamaian, setelah lega ada kedamaian. Kedamaian itu saya dapatkan karena saya mulai mengingat kembali bahwa abang saya itu, kakak saya itu sudah bersama dengan Yesus di surga. Saya ada damai dalam hati saya. Tuhan berikan kedamaian di sana. Tuhan memberikan kedamaian. Ya, karena itu dalam Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Tuhan memberikan kedamaian. Ini yang kedua. Bagaimana pada saat kita datang, Tuhan memberikan kedamaian itu dalam hati kita. Ya. Jadi damai itu diberikan Tuhan. Kita lihat juga di sini ada pemeliharaan Tuhan. Setelah damai ada pemeliharaan Tuhan kita terima di sana. Ya, ada damai sejahtera. Ya. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sana di tahun 2021 ini yang sudah lewat 3 hari, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kedamaian dan juga padang rumput yang sungguh. Kalau kita lihat domba ini, dia sudah menikmati sedemikian rupa karena dia masuk melalui pintu Tuhan Yesus. Ya. Dan juga Tuhan akan memelihara kita. Saya yakin dan percaya pada saat kita datang kepada Tuhan di tahun 2021 ini, Tuhan akan memelihara kita. Ya, Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kondisi apapun. Tuhan memelihara kita. Ini janji Tuhan kepada kita. Ya, janji Tuhan ini diberikan kepada kita. Ada kedamaian
baca dia. Ada kecukupan di sana. Ya. Pemeliharaan Tuhan, ada kecukupan. Ya, kecukupan itu diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kecukupan itu diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, jadi di sana pada saat kedatangan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kita. Kelimpahan yang luar biasa akan kita nikmati. Ya. Kenapa kadang-kadang kita itu pada saat kita datang kepada Tuhan, kita sudah memperoleh damai sejahtera, sudah memperoleh kelegaan, dan juga pemeliharaan Tuhan, kecukupan. Nah, si pencuri itu datang untuk apa? Mengambil apa? Benih-benih itu diambil, damai sejahtera itu diambil, kelegaan itu diambil. Dengan apa? Dengan masalah yang kita hadapi. Ya kan, banyak saat ini. Banyak orang saat ini ketakutan yang luar biasa. Sehingga damai itu diambil, ya. Kelegaan itu diambil. Ya. Kecukupan, kelimpahan itu diambil. Sehingga apa? Orang sudah mulai seperti tadi orang-orang bijak itu nggak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan hikmatnya ini. Dan juga pada saat ini juga kalau kita bandingkan dalam kehidupan saat ini juga terjadi. Banyak orang intelek, banyak orang-orang yang sudah berpendidikan, dia nggak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pikirannya. Sehingga banyak juga saat ini. Ada suatu penelitian dikatakan banyak orang yang mengalami burn out atau kelelahan yang luar biasa. Stres, depresi, nah di atasnya ini mengalami. Karena apa? Karena persaingan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kemampuannya. Sehingga apa? Banyak orang yang mengalami stres. Ya kan? Coba kalau saya pikir saat ini, bagaimana orang-orang pintar itu, bagaimana mereka itu saat ini gak bisa mengandalkan kemampuannya. Tuhan kasih aja penyakit virus ini, corona ini, seluruh dunia pusing. Bahkan profesor, dokter semuanya, penemu mereka pusing, belum bisa menemukan. Nah, ini kemampuan manusia itu terbatas. Manusia itu sombong, tapi tahun 2021 ini Tuhan mengajak, marilah kepadaku. Artinya kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca yang kedua ini, belajar daripada aku. Nah, kita perlu belajar daripada Yesus. Ini suatu ajakan, karena Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku. Jangan kita selantiasa memang kita bisa belajar dari dunia ini, tetapi yang kita prioritaskan saat ini, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita belajar daripada Tuhan Yesus? Kita melihat bagaimana di dalam Alkitab kehidupan Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus, kita baca Alkitab itu sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, maka kita nggak bisa belajar dengan Yesus. Karena kehidupan Yesus hanya ada di Alkitab. Ya, kita harus belajar. Karena apa dikatakan di sana? Belajar karena ia adalah guru. Dia mengajar ke-12 muridnya. Dia mengajari bagaimana hidup. Dia mengajari tentang etika, tentang bersosialisasi. Dia mempelajari tentang hal yang sungguh orang lain tidak mengerti. Tuhan ajarkan sehingga murid-murid itu
selama 3 tahun mereka belajar dengan Yesus, ada suatu perubahan dalam hidup mereka. Perubahan, belajar dari Yesus. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan, akhir kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, ya, Petrus, dia sangat mengagumi. Bahkan mati pun dia mengatakan mau sama dengan Yesus. Dia dibalikan kakinya ke atas kepalanya. Wow, karena apa? Karena dia belajar dari kehidupan Kristus. Kita perlu di tahun 2021 ini perlu belajar tentang bagaimana hidup Yesus. Kita perlu baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, itu kita lihat, Yohanes. Kita baca terus bagaimana kehidupan Kristus. Kita belajar itu, kita mau belajar. Kita itu sebagai guru, ya, guru itu sering diteladani. Teladan guru itu perlu diteladani. Bagaimana murid itu selanjutnya bisa meneladani gurunya. Karena itu dikatakan dalam Alkitab, Yesus itu sang guru, guru agung. Nah ini Matius 19 dikatakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Karena apa? Karena aku lemah lembut. Ini bahwa Yesus itu lemah lembut. Nah ini yang kita pelajari, bagaimana kita memperoleh hati yang lemah lembut dari Yesus. Nah ini perlu kita pelajari bagaimana kita supaya kita rendah hati. Nah ada 2 hal di sana, lemah lembut dan rendah hati. Kalau orang memiliki ini, lemah lembut dan rendah hati, dia akan mendapat ketenangan. Nah, ini kita pelajari dari Yesus. Inilah yang dikatakan sifat Yesus. Dia lemah lembut. Bahkan kalau kita lihat di sana bagaimana Yesus menunjukkan kelemah lembutan. Bagaimana dia melayani murid-muridnya, bagaimana dia melayani. Dia juga bagaimana dia rendah hati. Ini yang ditiru oleh agama Buddha. Bagaimana dia katakan bahwa Yesus itu adalah lemah lembut, bahwa Yesus itu adalah rendah hati. Kenapa Yesus itu rendah hati dikatakan? Ketika Yesus di dunia ini, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan aja, ini suatu kerendahan hati. Dia membasuh murid-muridnya, kaki murid-muridnya. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak orang pakai sepatu, ya, mungkin sepatunya bersih-bersih, ya kan. Tapi zaman dulu, ya sepatu itu kadang nggak tertutup, jadi banyak debu. Dia basuh kaki murid-muridnya, dia lap. Ini menunjukkan kerendahan hati. Bahkan kalau kita baca dalam Filipi pasal 2, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang ke dunia ini menjadi sebagai hamba. Hamba dikatakan di sana, walau dikatakan hamba itu tidak punya hak. Dia melepaskan kealahannya. Dia melepaskan jabatannya. Dia menjadi hamba. Untuk apa? Hanya satu misi, untuk menyelamatkan sebenarnya manusia. Tapi kadang manusia nggak tahu diri. Kadang manusia itu sombong. Padahal Tuhan mengajak orang, mari kepadaku, belajar padaku, katanya. Nah inilah yang harus kita pelajari di tahun 2021 ini. Kita mulai lemah lembut. Kalau orang lemah lembut itu tenanglah. Orang di hatinya lemah lembut berarti tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong di dalam hatinya. Nah ini yang perlu dibaharui. Karena apa? Karena Yesus rendah hati. Dia mengubah, ingin mengubah. Manusia itu ingin dirubah dari dalam, bukan dari luar lagi. Kalau dalam perjanjian lama, Allah ingin mengubah manusia itu dari luar.
Dengan apa? Mengutus nabi-nabinya. Sehingga dikatakan jangan ini, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya dengan dia datang ke dunia. Untuk apa? Dia ingin mengubah manusia dari dalam. Berbeda kan? Dia datang kepada hati manusia itu, mengubah manusia itu dari dalam. Ternyata manusia itu susah diubah dari luar. Tetapi pada saat diubah dari dalam, dia baru mengerti. Ya kan? Susah diubah. Coba Anda, pada saat Anda perhatikan, dilarang buang sampah di sana. Udah ada peringatan. Tapi banyak juga yang buang sampah. Ya, nggak dibaca tulisannya. Udah ada sampah numpuk, ditambah lagi, penuh. Jangan membuang sampah. Tapi manusia itu nggak peduli. Tapi pada saat orang diubah dari dalam itu, udah ada peringatan, nggak dilakukan. Jadi hati itu kita belajar dari Tuhan dengan lemah lembut, rendah hati. Supaya apa? Supaya kita mendapat ketenangan. Ya. Ketenangan itu kita peroleh dari Tuhan. Nah ini. Ya, kita boleh belajar. Nomor 2. Ya. Nomor 3 adalah ikutlah aku. Kita perlu mengikut Yesus. Ikutlah aku dikatakan. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Karena apa? Kalau kata ikutlah aku berarti Yesus yang di depan, kita yang di belakang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita di depan, Yesus di belakang. Enggak. Kata ikutlah aku berarti kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Pada saat kita tahu bahwa Yesus ada di depan, kita nggak akan takut. Ada yang di depan. Coba kalau kita jalan di tempat sunyi, kalau ada teman kita di depan, pasti kita nggak takut kan, aman. Tetapi kalau kita yang di depan, ada suara kresek-kresek, kita udah takut. Kenapa? Kita merasa sendiri. Tetapi kalau katakan ikutlah aku berarti Yesus di depan. Pada saat kita berjalan, kita tahu ada yang mendahului kita. Tenang aja kan. Ada di depan kita kok. Paling yang di depan itu yang mati duluan, saya selamat gitu kan. Nah Yesus juga udah di depan. Dia sudah mati lebih dahulu. Dia sudah bangkit, bahkan dikatakan ikutlah aku. Ya. Bagaimana supaya kita mengikut Yesus Kristus dalam hidup ini? Ikutlah aku. Itu kata Tuhan. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Ini macam-macam ya. Nah, ini nggak jalan dari ini. Ya. Bagaimana kita dikatakan di sana bahwa kita mengikut Tuhan. Ya. Nah ini kalau kita saksikan bagaimana Tuhan mengajak ikut murid-muridnya. Matius 4 ayat 9, Yesus berkata kepada, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nanti sana. Ini adalah tugas kita. Tahun 2021 ini kita mau mengikut Yesus. Kita mau merubah. Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita. Selama kita mengikut Tuhan, katakan ikutlah aku. Kalau kita melihat murid-murid ini yang tadinya profesinya seperti penjala ikan, pada saat itu menawarkan ikutlah aku, dikatakan. Pada saat itu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan pekerjaan yang baru. Ya. Apa? Yang tadinya penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Sebenarnya misi Yesus adalah itu. Kita yang telah diajak oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, sebenarnya kita harus apa?
menjala manusia memberitakan Injil. Nah ini yang penting. Sekarang saya pikir itu Tuhan itu enggak menanyakan nanti apa gelarmu, apa pangkatmu, ya, bagaimana kekayaan. Tapi Tuhan rindu untuk apa? Kita memberitakan tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah, boleh dikatakan, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah ini, jadi kita ditantang di sana. Di tahun 2021 ini kita ditantang. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita akan dijadikan satu pekerjaan itu memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apa? Sekarang lebih mudah. Ya. Memberitakan ini, ada orang yang menghubungi kita, beritakan tentang Yesus. Melalui apa? Melalui WA lah bisa juga, Facebook bisa. Kalau Anda takut-takut, melalui Facebook aja, beritakan tentang Yesus. Ya, kita hanya disuruh oleh Tuhan memberitakan. Ada tetangga, beritakan. Ada kemana, kita nggak usah jauh-jauh pergi. Banyak orang yang membutuhkan sebenarnya. Ya, kemarin ada sampai itu tulang saya itu yang agama Apen itu, ya, dia udah tadinya Protestan jadi Apen. Dia banyak bertanya kepada saya, hampir 1 jam lebih dia tanya tentang hidup ini. Saya katakan, kalau kau percaya, kita harus, ya, sehingga itu juga satu pemberitaan Injil. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka tentang Yesus. Nah, ini yang gampang kan. Sekarang itu kita punya fasilitas. Jadi ditanya oleh Tuhan, udah pernah nggak memberitakan Injil? Udah Tuhan, melalui apa? Wah, melalui EH juga bisa kan? Ya kan banyak. Ya kan kita nggak usah takut, ya kan? Kita katakan, Yesus, kau percaya Yesus nggak gitu kan? Nah ini kan gampang. Kita beritahu gitu kan? Ya, nggak susah kan? Paling cuma jari kita, daripada jari kita ini jadi berkat bagi orang. Jari, ya, nggak usah ngomong, cuma dipakai Tuhan, jari aja. Nah gitu kan, banyak. Jadi dia dipakai oleh Tuhan. Nggak usah keluar ongkos gitu kan. Ya, ada itu, beritakan tentang Yesus, ikutlah aku. Jadi pekerjaan kita di 2021 ini, kita mau menjala manusia dengan apa? Memberitakan tentang Yesus Kristus. Ya, ingat itu ya. Sebelum nanti minggu depan harus ada yang bersaksi, saya udah memberitakan. Ya kan, ya, saya telah memberitakan Injil gitu kan. Nah ini, ya, memberitakan Injil bahwa Injil itu kita ceritakan kepada Tuhan. Nah, ini, ya, ini macam-macam ya. Yang terakhir ini apa nih? Ya, coba. Ya, karena itu ya, karena ia tahu jalan. Kenapa kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah, boleh dikatakan, dia hanya tahu dia adalah jalan ke surga. Ini karena Yesus satu-satunya jalan ke surga, tidak ada yang lain. Ya. Ini yang penting kita beritahu, bahwa Yesus itu jalan satu-satunya. Karena manusia saat ini ingin mencari keselamatan, tapi kita harus tunjukkan jalan itu. Yesus jalan satu-satunya ke surga. Karena itu dalam Yohanes dikatakan di sini, ya. Yohanes, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Ini jelas sekali. Inilah yang kita beritakan kepada orang lain, bahwa hanya Yesus itu adalah jalan. Pada saat orang mencari kebenaran, kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Pada saat orang mau mencari jalan ke surga, jalan itulah adalah Yesus. Dan juga bagaimana orang mencari kehidupan, kehidupan itu di dalam Yesus. Kenapa jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
Kalau tidak melalui aku, ini jelas sekali. Jadi kalau keluarga kita yang belum selamat, jangan harap kita akan ketemu di surga. Ya kan? Jangan harap. Ya. Kita bisa kata kita di surga, yang di neraka melihat kita. Wah, ini dilukiskan di dalam Lukas pasal 16. Bagaimana Lazarus dengan orang kaya itu. Ini perlu kita pikirkan. Ya. Supaya orang yang kita kenal itu, orang yang tidak mereka protes kepada kita, kita perlu beritakan. Mau diterima enggak, itu urusannya. Ini yang penting. Jadi usahakanlah di tahun 2021 ini kita semua memberitakan Injil. Amin. Ya kan? Memberitakan Injil. Pokoknya keluar memberitakan Injil. Hitunglah berapa tahun ini yang akan Anda jalan manusia melalui Injil Kristus. Ya kan? Pada saat mulut Anda tertahan, dikatakan dalam nama Yesus, keluar gitu kan. Biasanya orang takut mengatakan nama Tuhan Yesus kan. Ya, kalau nama Allah itu nggak takut orang, tapi nama Tuhan Yesus itu sepertinya mulut kita itu terkunci, ya kan? Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah, ya kan? Ya. Ya. Abang saya yang meninggal ini, tiap hari dia bawa angkot, tiap hari dia penginjilan. Ada di sebelahnya diinjili, ada di sebelahnya diinjili. Ya, bahkan ada juga musik-musik rohani dulu di setel di angkot ini, di setel. Memang ada yang orang-orang yang berkerudung itu keluar, nggak jadi masuk, gitu kan? Karena ada musik-musik rohani di setel. Nah ini satu hal yang menarik. Ketika kami berdua itu bertobat, ya, kami berdua bertobat, menerima Yesus kami berdua. Saya yang duluan pertama kali menerima Yesus di rumah. Ya. Setelah saya menerima Yesus, baru abang saya baru semua menerima Yesus. Nah, abang saya ini yang paling sulit untuk dilayani. Hampir dari jam 9 malam, dari jam 8 malam sampai jam 2 subuh itu baru bisa keluar kuasa kegelapan di dalam tubuhnya. Karena dulu dia pakai di sini pakai berlian, di sini pakai emas, ada susuk, ya, ada ilmu kebal, itu dilayani sampai setelah dia bertobat. Oh, giat sekali, kami giat sekali melayani. Kami memberitakan Injil ke supir-supir, ke angkot-angkot, bagi teratat. Kami lakukan semua, gak takut, gak ada rasa takut. Ada orang di dekat beritakan tentang Yesus. Ada di angkot di sebelah diberitakan tentang Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus ada perubahan hidup. Ya, kadang-kadang ini, kalau kita nggak membatasi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang memberitakan. Kita berkobar-kobar memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Ya kan ini. Jadi ada keberanian. Ini kadang-kadang perlu sekali. Ya, semakin orang, ya, kalau dia tidak umpamanya menyerahkan hidupnya, dia kepada Tuhan, dia takut apa untuk memberitakan Injil. Ada rasa ketakutan. Tapi inilah kita mau bangkit. Kita mau memperkenalkan Yesus Kristus adalah jalan ke surga. Ya kan? Saat ini banyak katanya orang ada jalan lain katanya. Sampai menurut saya tidak ada jalan lain, ya, karena ia mau memberikan kita pekerjaan. Ya, kita diberikan pekerjaan. Ya ini, ya, pekerjaan apa? Matius, Yesus berkata kepada mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Nah ini pekerjaan kita, ya, ya. Macam saya sudah nih. Ya. Baru yang terakhir dikatakan kita
tinggal di dalam Yesus. Ini tetap. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Situasi apapun yang ada di dalam dunia ini, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Karena apa? Kalau kita nggak tinggal di dalam Yesus, kita tidak akan berbuah. Jadi tetap tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena tadi itu pencuri datang untuk mencuri. Ya kan? Pencuri itu datang untuk apa? Mencuri iman kita. Karena itu ada perumpamaan tentang penabur. Di sana dikatakan, pada saat orang menabur di pinggir jalan, ada iblis, ada burung yang memakan atau iblis yang memakannya. Pada saat ditabur di berbatu-batu, ada dia tumbuh, tapi dikatakan dia tidak, karena akarnya tidak kuat. Ada yang ditabur dikatakan di tanah, padahal ada semak duri yang menghimpit. Ini 3 iman ini. Dia sudah percaya, tetapi imannya itu tidak ditanam di tanah yang subur. Sehingga apa? Sehingga gugur. Dalam perjalanan hidup kita juga gitu. Karena itu kalau kita lihat, kita jangan usah kecewa. Kenapa? Banyak nantinya saat-saatnya orang yang gugur imannya. Karena dia tidak tinggal di dalam Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes ini, seperti anggur. Orang bisa menikmati anggur karena apa? Dia masih tetap di pohonnya. Dia masih tetap di batangnya. Sehingga dia tetap berbuah. Bisa dinikmati orang. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita itu menempel atau terus ada di batang itu, sehingga kita buah ini, anggur ini berbuah. Nah ini, karena itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini suatu apa yang digambarkan oleh Yesus, supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, kita tetap di dalam Yesus. Itu maksudnya. Tidak tergoyahkan. Kata tinggal ini, tinggal sana. Wah, kita boleh tinggal. Tetap. Masalah apapun kita tinggal. Wah. Ya. Dikatakan dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dan pada pokok anggur, ya, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan kita. Kita bisa melihat kehidupan kita, apakah kita tetap tinggal di dalam Yesus atau tidak. Pada saat kita bisa diuji, kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah di dalam Yesus. Artinya hidup kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Ini buahnya. Kalau tidak, pada saat kita menghadapi masalah, apa yang terjadi? Pada saat kita menghadapi masalah di sana, buahnya apa? Pada saat kita menghadapi, bisa kita lihat, pada saat kita menghadapi masalah, apa yang keluar dari pikiran kita? Apa kita benci kepada orang? Ada kita umpamanya marah kepada orang? Itu artinya kita tidak tinggal di dalam Yesus. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Nah ini buahnya. Dia bisa mengucap syukur. Ya kan? Saya belajar itu. Pada saat saya katakan abang saya itu meninggal, katakan boleh saya Tuhan, terima kasih Tuhan, dia sudah tenang di surga. Ya kan? Sudah saya mengucap syukur. Nah ini hal ini yang kita harus pelajari di tahun 2021 ini, supaya kita makin berbuah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tetap tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita tidak mengalami kekecewaan. Ya ini. Nah, yang terakhir, ia batu karang yang teguh
Kalau dia tinggal dalam Yesus, dia menjadi batu karang yang teguh. Dia dikatakan dibangun di atas apa? Batu karang. Ya kan? Iman kita akan kokoh. Kalau kita dalam Yesus, iman kita kokoh, walaupun masalah apapun, gelombang menghantam, kita tetap kuat, kokoh. Karena itu dikatakan dalam Lukas 6 ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Iman seseorang itu kalau tinggal dalam Yesus, masalah apapun yang dihadapi, dia tetap yakin akan imannya, ya, tidak tergoyahkan. Ada ilustrasi seperti pohon apa? Pohon kurma, katakan. Bagaimana cara menanam pohon kurma? Pohon kurma itu pada saat mau ditanam, kenapa pohon kurma itu kuat? Pada saat ditanam di padang pasir, digali dulu. Setelah digali, ditanam benihnya. Itu ditutup dengan pasir, ditutup dengan batu. Sehingga ditutup, ditekan sedemikian rupa. Nah, yang muncul, yang mau ke atas itu nggak bisa. Jadi akarnya yang terus ke dalam. Ke dalam akarnya itu untuk apa? Mencari air. Nah, setelah akarnya itu sampai kepada air, mulai didorong ke atas, sehingga batu itu tadi bisa lepas, sehingga pohon kurma itu bisa tumbuh. Ini caranya menanam pohon kurma. Semakin dalam akarnya, semakin akar ini akan nanti menopang bertumbuhnya, bisa mendorong batu ini sehingga kurma itu bisa tumbuh. Ini istilahnya. Pada saat kita mau kokoh dalam Yesus, kita harus berakar terus di dalam Yesus. Kita terus akan menggali, dia terus mencari sehingga kita kokoh, tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena 2021 ini tidak mudah. Walaupun vaksinnya sudah ditemukan, itu tidak mudah dilalui. Bahkan ada dikatakan virus-virus yang baru, ya kan? Datang lagi virus baru, terjadi di Inggris virus baru, virus dan nanti ini hilang, virus baru lagi. Nah, ini. Nah, kita harus kokoh di dalam. Jangan sampai kita goyah iman kita. Nah, ini. Jadi itulah yang harus kita pelajari pada pagi ini, supaya kembali kita 4 hal ini. 4 hal ini yang kita perlu dalami di dalam kehidupan kita. Ya, kita datang kepada Tuhan dan juga kita tahu Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kita. Ya kan? Perlu memberikan kesukacitaan. Ada tugas kita supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini. Kami kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Biarlah Tuhan terus menolong kami di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami terus Tuhan datang kepadamu Tuhan. Dan juga kami boleh Tuhan berkati kami, dan juga boleh kami belajar daripadamu Tuhan. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Supaya kami juga mau mengikut Tuhan, melihat teladan, dan juga kami tetap tinggal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada memasuki tahun 2021 ini, kami tetap punya misi seperti ini Tuhan. Sehingga iman kami tetap kokoh Tuhan. Kami bisa mempunyai pekerjaan yang baru. Itu mengatakan tentang kasih-Mu Tuhan.
Dengan saya berkati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan materaikan dalam hati kami. Sehingga sepulang dari sana Tuhan, dari tempat ini kami memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar juga kami akan memasuki perjamuan kudus, biarlah Tuhan juga yang menolong kami, sehingga melalui perjamuan itu Tuhan kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh mengingat kembali bagaimana kematian Tuhan Yesus. Bagaimana kami boleh memperingati supaya kami ikut bersama-sama melihat penderitaan. Bahkan kami pada saat kami mengalami penderitaan, kami bisa melihat penderitaan Yesus, bahwa Yesus Kristus lebih dahulu menderita daripada kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Melalui nantinya perjamuan kudus ini, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus ya. Main musik bisa ini ya. Ya, kita angkat pujian karya terbesar. Ya. Ibu Pur dan juga Ibu ini bisa, Pak Pur bisa membagikan perjamuan ini. Kita angkat pujian karya terbesar. Hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Katakan karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku mengasihi. Katakan karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah,
sama-sama berdiri. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Lihat dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah rentang yang tak ternilai, memiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mengikuti perjamuan kudus di tahun 2021 ini. Inilah pertama kali, karena Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya. Pada saat itu Dia memegang roti dan mengangkatnya, dan Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia mengatakan, Bapa, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Bila engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Setiap engkau memakannya, ini suatu peringatan bagi kita bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Setelah Dia mengambil roti dan mengucap syukur, Dia juga mengambil cawan dan mengatakan dan mengangkatnya dan mengatakan, inilah darahku yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah, ini suatu peringatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib, menebus dosa-dosa kita. Darahnya telah tercurah, karena Ia katakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian rapnya, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah karya yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan layakkan kami untuk ikut dalam perjamuan ini. Biarlah Tuhan melalui perjamuan ini langkah hidup kami dalam memasuki tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan senantiasa janji Tuhan itu kami terus lakukan Tuhan, sehingga kami boleh mengucap syukur dalam setiap saat di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, melalui perjamuan ini kami boleh Tuhan diingatkan kembali untuk kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan pada saat ini, supaya sakit penyakit yang kami derita ataupun yang kami alami boleh Tuhan menjamahnya sehingga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Saud yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan dengan kasih nanti Saudari Natalia yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Tuhan Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Bapa agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan dan kepada yang bertugas dipersilakan, dan kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan kepadamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus, Kaulah Raja dunia, Raja dunia. Raja dunia. Puji Tuhan. Ya, karena tidak ada yang lain ya, akhirnya saya yang ditunjuk Pak Saud. Oke lah. Terima kasih Pendeta Saud untuk pelayanannya. Kita akan bersama-sama melihat warta jemaat Menara Pengharapan Minggu 3 Januari.
Ya. Ada persembahan dari kolektan 580.000 per puluhan. Ya segitulah jumlahnya, pokoknya total semua 765.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan. Saya belum mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu Saudara semua, dan saya sekeluarga dan juga mungkin dengan siapa ya yang pokoknya di luar keluarga Pak Saud mengucapkan untuk turut berbelasungkawa atas meninggalnya dua kakak berarti ya Pak. Puji Tuhan, tadi khotbah Pak Saud luar biasa, dan Pak Saud sudah terlepas dari beban berat yang sudah berhari-hari tidak bisa tidur, akhirnya bisa tidur kembali. Puji Tuhan. Kita lanjutkan warta jemaat. Nah, ini yang berulang tahun pada tanggal 5 Januari Pendeta Nelson, dan juga tanggal 18 Januari Bapak Chandra Simamora. Ada lagi yang berulang tahun? Oh, tidak ada. Baiklah, lanjut. Tim pelayanan untuk minggu, ya WL-nya ibu saya sendiri, semuanya hadir kecuali Pak Rio ya. Ya, baiklah, lanjut lagi ada. Ya, khotbah Bapak Pendeta Yopi Ratu di Radio Sevi 103,5 FM jam 7 pagi, yang sempat dipersilahkan untuk mendengarkan. Ada lagi? Ya, pokok doa untuk bangsa dan negara, Gereja Menara Pengharapan, pandemi, pelayanan misi, jemaat yang berulang tahun, kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir. Ya, kesehatan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Ibu Hit, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Michael, pelayanan Pak ini udah pulang nih, sudah pulang. Ya, pemulihan kesehatan Bu Lili, Pendeta Ade, dan kesehatan istrinya Pak Eri. Pak Eri siapa? Harrison. Oh, iya. Oke lah ya. Karena saya tidak terbiasa untuk sekian banyak untuk menghafal. Karena dulu saya pernah diprotes, Mama kalau ini doa syafaat ini kemana-mana katanya, nggak bisa urut. Saya dibandingkan dengan yang lain. Iya, Mama kan nggak terbiasa, jadi nggak urut. Saya rasa bisa dimaklumi ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Apa adanya kami bawa ke hadirat-Mu. Apa yang ada di pikiran kami, di hati kami, di setiap nafas hidup kami, inilah kami Tuhan Yesus. Di tahun 2021 ini, kami benar-benar mengucap syukur. Kami masih ada bersama-sama dengan saudara kami seiman di tempat ini. Terima kasih, dalam keadaan baik Engkau pelihara kami, luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Engkau lakukan bagi kami, bagi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Badai pandemi, kami percaya akan berlalu. Karena Engkau menguasai pandemi ini. Engkau menguasai setiap kami, setiap bangsa. Tidak ada yang tidak bisa Engkau atasi Tuhan Yesus. Di saat semua orang-orang pintar tidak berkutik, tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Engkau adalah
Allah yang luar biasa bagi kami. Tidak ada yang tidak bisa Engkau perbuat atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus berserah kepadamu. Terima kasih atas negara ini, untuk Indonesia, untuk Bapak Jokowi dan seluruh menterinya, seluruh kepala daerah, dan juga TNI Polri, semua instansi pemerintah maupun swasta, perusahaan swasta, atau siapapun dan apapun yang sudah membuat Indonesia ini menjadi semakin baik. Engkau terus memberkati. Jikapun ada seseorang atau apapun itu yang tidak menginginkan Indonesia baik, Engkau juga terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik bagi Indonesia. Kami serahkan juga semua orang-orang yang sudah berbenah untuk membuat Indonesia menjadi baik. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami juga serahkan pandemi ini Tuhan. Masih ada rasa was-was meskipun sudah digaungkan tentang vaksin. Tetapi biarlah kami terus percaya kepadamu. Apa yang harus kami lakukan sebagai rakyat, sebagai masyarakat, dan biarlah itu terus kami lakukan untuk menjaga sesuatu dimulai dari diri kami sendiri, untuk memberikan, menjaga yang terbaik bagi kami dan lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini, Menara Pengharapan. Terima kasih Engkau sudah tempatkan kami untuk bersatu di Menara Pengharapan ini Tuhan Yesus. Dari tahun ke tahun kami lalui dengan penuh rasa syukur dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu bahwa Engkau ada bagi kami di Menara Pengharapan ini. Terima kasih, kami serahkan perjalanan selanjutnya Menara Pengharapan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Engkau memberkati Pendeta Yopi, Pendeta Saud, Pendeta Nelson, dan Pendeta Ade di tengah-tengah kami bersama keluarga besar mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari ini, Pendeta Nelson dan juga Bapak Chandra. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah sukacita yang dari surga menaungi mereka dan Engkau menyertai mereka selama 1 tahun ke depan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan juga kesehatan Michael ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Saat ini mungkin dia masih dalam keadaan yang masih membutuhkan bantuan donor darah, dan Engkau juga yang terus menyediakan darah itu yang terbaik untuk Michael, dan juga menopang kesehatannya hari demi hari untuk menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga kesehatan Bapak Yopi dan Ibu Yani dan juga Ibu Hit ke dalam tangan kuasa-Mu. Sampai sejauh ini, sejauh usia mereka, terima kasih penyertaan-Mu luar biasa bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan selalu ada bagi mereka karena Engkau mengasihi mereka luar biasa. Terima kasih, biarlah Bapak Gembala dan Ibu Hit tetap menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga besar mereka dan bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan juga kesehatan dari teman Ibu Ade ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang sudah menebus mereka, menebus dan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Ibu Lili ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Ibu Lili yang menderita sakit, juga terima kasih Engkau beri kekuatan kepada Ibu Lili luar biasa. Dia bisa melalui setiap tahap pengobatan dengan kuat, dengan tidak
tidak banyak mengeluh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tahu yang Ibu Lili butuhkan pada saat ini. Engkau juga yang turun tangan, Engkau juga yang menyembuhkan, menyediakan segala sesuatu yang Ibu Lili butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami mengucapkan karena sampai tahun 2021 ini kami tidak berkekurangan apapun. Segala sesuatu sudah Engkau sediakan dan kami percaya Engkau tetap ada bagi kami. Engkau tetap ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga yang memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga besar Pendeta Saud Sihombing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ada bagi keluarga besar ini, menyertai mereka dan memberikan segala apa yang mereka butuhkan. Mereka rukun, itu adalah suatu anugerah bagi darimu kepada mereka. Terima kasih, kiranya mereka tetap bisa bersatu menjadi keluarga besar yang rukun dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengar boleh Tuhan materaikan dalam hati mereka, dan juga boleh dilakukan dalam kehidupan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami bersyukur dan kami agungkan Engkau Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mau agungkan Dia. Seperti Engkau Tuhan, tiada seperti
bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau, dan tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah minggu pada 3 Januari hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami bersyukur untuk kehidupan kami sepanjang minggu telah berlalu, dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh totalitas apa yang kami lakukan di sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami, sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.